Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kembali lagi dalam pembelajaran online kita ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang alat-alat optik seperti pertemuan minggu kemarin ya. Oke, nah sebelumnya Bapak ingatkan kembali untuk menyiapkan alat tulis kalian untuk merangkum dan mencatat hal-hal yang penting apa yang Bapak sampaikan, ataupun kalian bisa membaca materi ini di handout yang sudah saya sematkan di uh, deskripsi box. Tidak lupa Bapak ingatkan untuk kalian absensi dengan cara komen, beri nama kalian, absensi kalian, nomor absensi kalian, serta kelas kalian. Oke, kita langsung aja untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas alat-alat optik part 2. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira ini apa? Ya, ini adalah suatu penampang sel-sel darah pada bisa manusia, bisa hewan gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat sel-sel darah. Padahal ukuran sel darah itu sangat-sangat kecil atau kita sebut namanya benda mikro. Ya, oke. Nah, benda-benda mikro ini tidak bisa dilihat secara kasat mata atau tanpa alat atau kita nyebutnya mata telanjang gitu kan. Tetapi kita butuh alat di mana kita bisa melihat benda-benda yang mikro. Nah, kira-kira alat apa yang bisa kita gunakan? Ya, kita sebut namanya mikroskop. Nah, jadi alat mikroskop ini itu berfungsi untuk memperbesar dan memperjelas objek yang sangat kecil gitu ya. Jadi digunakan untuk memperbesar dan memperjelas objek yang sangat kecil. Nah, ini adalah suatu gambar mikroskop dengan bagian-bagiannya ya. Ada lensa okuler, ada tabungnya, ada revolvernya, ada lensa objektif, ada meja bendanya, ada kondensor, diafragma, cermin, dan lain-lain. Tetapi kita tidak akan membahas itu karena bagian-bagian mikroskop sudah diajarkan di SMP dulu ya. Yang kita akan fokus itu adalah pada pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, ini contohnya adalah tabung mikroskop. Nah, kita akan fokus pada tabung mikroskopnya saja. Mikroskop ini terdiri dari dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Nah, kita bisa rujuk dari namanya ya, objektif. Objektif berarti artinya lensa yang dekat dengan si objeknya atau bendanya. Okuler berarti mata, berarti lensa yang dekat dengan mata. Ya, oke, lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata, sedangkan untuk objek tadi lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Nah, kemarin sudah membahas tentang loop ya. Nah, maka benda itu harus diletakkan di antara fokus okuler dengan lensa okulernya itu sendiri atau kita sebut di ruang satu. Nah, lensa objektif adalah lensa yang letaknya berada dekat dengan objek itu sendiri. Nah, bayangan objektif harus nyata dan diperbesar karena kan pengennya kita melihat benda-benda yang sangat kecil, maka bayangannya harus diperbesar biar kita bisa melihat diperbesar gitu ya. Oke, nah perhatikan beberapa di sini. Nah, kita akan bagi beberapa tempat atau beberapa ruang dari si fokus-fokus dari lensanya. Nah, contoh di sini ketika saya punya contoh di sini asumsikan itu ada plankton ya. Si plankton ini kita letakkan pada si preparat, ya kan, meja preparat ya. Nah, ketika meja preparatnya kita letakkan di ruangan antara fokusnya ya, fokus objektifnya dengan si lensanya, artinya di ruang satu, maka bayangan yang terbentuk itu adalah bayangan apa? Maya diperbesar. Nah, tetapi posisi bayangannya ini jauh dari si lensa okuler sehingga apa? Bayangan yang terbentuk itu adalah diperkecil lagi dan sifatnya adalah nyata. Nah, karena bayangan itu terletak di belakang mata, maka pembentukan bayang ini tidak sesuai yang diharapkan. Artinya bayangan tidak bisa dilihat jelas oleh mata kita, ya. Oke, selanjutnya ketika kita letakkan di ruang 2 bagaimana? Nah, ternyata ketika kita letakkan di ruang 2 atau di antara fokus objektif dengan dua fokus objektif itu dia bayangannya bersifat nyata, diperbesar. Nah, kemudian si bayangannya tadi itu juga akan diperbesar lagi oleh si
siapa? Sama si okulernya ya, sehingga bayangan sangat sangat besar gitu. Oke ya. Jadi kemungkinannya ada di ruang 2. Bagaimana kalau di ruang 3? Kalau diletakkan di ruang 3, bayangan yang akan terbentuk dari objektif itu adalah diperkecil. Nah, pengennya kan diperbesar bukan diperkecil kan? Jadi peletakan benda di antara di ruang 3 atau melebihi 2 fokus objektifnya itu tidak sesuai yang kita harapkan karena tadi diperkecil ya, itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa objek itu harus diletakkan di ruang 2 atau di antara apa tadi? Fokus objektif dengan 2 fokus objektifnya. Oke, pembentukan bayangan pada mata tanpa akomodasi. Nah, kita lihat dulu. Ingat ya, pada tadi si lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Nah, masih ingat ya kemarin ya, pada mata tanpa akomodasi maka benda itu harus diletakkan di fokus okulernya. Yang kita tahu tadi bahwa pada lensa objektif akan menghasilkan bayangan objektif. Nah, bayangan objektif ini akan dianggap benda oleh si okuler ya. Bayangan objektif akan dianggap benda oleh okuler. Sehingga nanti sama okuler juga akan diproyeksikan kembali. Nah, seperti ini pembentukannya. Jadi ketika kita tadi meletakkan si planktonnya atau preparatnya, kaca preparatnya di antara fokus objektif dengan 2 fokus objektif, maka yang terbentuk itu akan benda nyata diperbesar ya, nyata diperbesar. Dan karena tadi kita menginginkan bahwa lensa okuler ini bersifat sebagai loop, maka letak bendanya harus diletakkan antara fokus okuler dengan si lensanya. Nah, karena ini kondisinya mata tanpa akomodasi, maka bayangan objektifnya yang dianggap sebagai benda okuler harus diletakkan persis pada si fokus okulernya. Nah, karena benda pada letaknya pada fokus okuler, maka bayangan yang terbentuk dari fokus okuler adalah letaknya jauh tak terhingga, sehingga mata akan mengalami mata tanpa akomodasi atau istilahnya adalah akomodasi minimum. Nah, ya. Nah, ini adalah beberapa bagian. Jadi di situ kita dapatkan bahwa SOK, jarak si benda okulernya itu persis pada fokus okuler. Nah, perbesarannya bagaimana? Nah, di sini perbesarannya ada 2, yaitu perbesaran objektif dan perbesaran okuler. Nah, perbesaran objektif yang di sini adalah perbesaran dari bendanya itu sendiri. Nah, perbesaran objektif ini tinggal aja S aksen OB, ya kan? Biasanya kan kalau perbesaran kan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Maka di sini MOB itu adalah S aksen OB dibagi dengan SOB-nya. Ya, dengan apa? S aksen OB kita bisa cari dengan rumus 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/aksen OB. Kemudian perbesaran lensa okuler. Ingat ya, tadi lensa okuler itu bersifat sebagai loop. Maka perbesaran yang digunakan adalah perbesaran anguler ya. Mengingat materi kemarin bahwa perbesaran pada lensa okuler untuk mata tanpa akomodasi adalah PP per FOK. PP itu sendiri itu adalah punctum proximum atau titik dekat mata, sedangkan FOK-nya adalah fokus okulernya. Sehingga di sini perbesaran totalnya itu adalah perkalian antara perbesaran MOB, perbesaran dari objektif dengan perbesaran dari okuler. Jadi tadi dari si lensa objektif kan diperbesar, lensa okuler diperbesar kembali, sehingga tinggal dikalikan aja perbesarannya, sehingga M totalnya itu adalah MOB dikalikan MOK. Kita masukkan tadi ya, maka M totalnya adalah S aksen OB dibagi SOB dikalikan PP per FOK. Untuk mata normal PP-nya itu kita sebut namanya SN, yaitu sebesar 25 cm. Nah, kita kunci persamaan perbesaran total pada mata tanpa akomodasi. Kemudian panjang tabung mikroskop. Panjang tabung mikroskop itu adalah jarak antara lensa okuler dengan lensa objektifnya. Nah, kalau kita lihat pada gambar di samping, ya kan, itu terlihat bahwa ternyata D itu adalah jumlah antara X aksen OB ditambah dengan SOK-nya. Ya. Nah, perlu diperhatikan tadi ya, pada mata tanpa akomodasi ternyata SOK-nya atau benda okulernya itu tepat persis pada si fokus okulernya. Jadi SOK itu sama dengan FOK. Sehingga kita dapatkan bahwa panjang tabung mikroskop pada mata tanpa akomodasi itu adalah
D sama dengan X aksen OB ditambah FOK-nya. Nah, itu ya, itu adalah pembentukan bayangan pada mata tanpa akomodasi. Selanjutnya, pada pembentukan bayangan mata akomodasi maksimum. Nah, pada mata akomodasi maksimum, kita mengharapkan bahwa bahwa bayangan dari okular itu jatuh pada punktum proksimum mata. Ya. Nah, di sini X aksen OK-nya sama dengan min PP. Kenapa minus? Minus ini menandakan bahwa bayangan pada si okuler itu adalah maya, gitu ya. Sehingga di sini perbesaran lensa pada objektif itu MOB-nya masih sama ya, itu X aksen OB per S OB-nya. Sedangkan perbesaran pada lensa okularnya adalah MOK sama dengan PP per FOK ditambah 1. Ingat ya pada loop kemarin bahwa perbesaran pada mata akomodasi maksimum adalah M-nya sama dengan PP per F ditambah 1. Karena di sini lensa sebagai lensa okular sebagai loopnya, berarti F-nya adalah FOK gitu ya. Nah, sehingga perbesaran totalnya kita dapatkan persamaan M total sama dengan S aksen OB per SOB dikalikan PP per FOK ditambah 1. Nah, panjang tabung mikroskopnya berarti menjadi D sama dengan X aksen OB ditambah SOK. Nah, tadi untuk mencari SOK-nya bisa tentukan dari apa? Nah, tadi udah syaratnya S aksen OK-nya sama dengan min PP-nya. Nah, kita tahu ya bahwa 1/4 FOK sama dengan 1/4 SOK ditambah 1/4 S aksen OK. Ya, jadi rumus 1/4 FOK sama dengan 1/4 SOK ditambah 1/4 min PP. Jadi kita punya rumus 1/4 SOK sama dengan 1/4 FOK dikurangi 1/4 PP. Atau kita dapatkan bahwa 1/4 SOK sama dengan PP dikurangi FOK dibagi dengan FOK kalikan PP. Atau kita dapatkan akhirnya jadi SOK sama dengan FOK dikalikan PP dibagi dengan PP dikurangi FOK. Jadi persamaannya ini D sama dengan S aksen OB ditambah SOK, dengan SOK rumusnya adalah FOK dikalikan PP per PP min FOK. Boleh juga SOK-nya ditulis sama dengan PP kalikan FOK per PP dikurangi FOK. Atau cara menghafalkannya adalah kali bagi kurang. Gitu ya. Oke, itu adalah pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, kita lanjut ke contoh-contoh soal. Latihan soal 5. Sebuah benda diletakkan 1,6 cm di depan lensa objektif. Panjang fokus lensa objektif dan okulernya berturut-turut adalah 1,5 cm dan 6 cm. Jika jarak baca mata pengamat adalah 30 cm, tentukan perbesaran panjang tabung mikroskop saat A. Mata tidak berakomodasi. B. Mata berakomodasi pada jarak 45 cm. C. Mata berakomodasi maksimum. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ya. Cek dulu di situ. Sebuah benda diletakkan 1,6 cm di depan lensa objektif. Nah, benda letaknya 1,6. Berarti ini adalah SOB-nya sebesar 1,6 cm. Panjang fokus lensa objektif dan okulernya, nah ini berturut-turut. Jadi apa yang ditulis dulu? Fokus objektifnya, berarti FOB-nya 1,5 cm. Kemudian tadi disusul okuler, berarti FOK-nya 6 cm. Nah, jika jarak baca mata pengamat adalah 30 cm, tentukan perbesaran dan panjang tabung mikroskopnya. Nah, berarti apa yang di sini ada keterangannya tadi jarak bacanya itu 30 cm, berarti PP-nya 30 cm. Nah, ditanyakan itu adalah pertama itu M minimum. Nah, ingat ya, pada mata tidak berakomodasi atau akomodasi minimum itu adalah perbesaran paling kecil, yaitu M minimum. Sedangkan untuk panjang tabungnya itu semakin panjang gitu ya. Jadi kebalikannya, ketika mata berakomodasi minimum maka panjang tabungnya semakin panjang. Nah, kemudian yang B itu adalah MX karena tadi berakomodasi pada X yaitu sebesar 45 cm, dan C-nya itu adalah M maksimumnya sehingga nanti didapatkannya D minimum ya. Oke, nah kita tulis dulu. Di sini kita menginginkan mata tanpa akomodasi langsung aja. Ya, kita sebenarnya punya persamaan MX sama dengan S aksen OB per SOB dikalikan PP per FOB ditambah PP per X. Nah,
Untuk mata tanpa akomodasi, nah kita cari dulu X aksen OB-nya ya, karena kan kita butuh perbesaran tadi kan butuh namanya X aksen OB. Nah, X aksen OB kita bisa cari dengan rumus tadi ya, kali bagi kurang ya. Jadi X aksen OB itu sama dengan SOB kalikan FOB per SOB dikurangi FOB. Tadi SOB-nya sebesar 1,6, FOB-nya 1,5. Jadi 1,6 kali 1,5 dibagi dengan 1,6 kurangi 1,5. Jadi dapatkannya 2,4 bagi 0,1 adalah 24 cm. Sehingga kita bisa dapatkan M minimumnya sama dengan S aksen OB per SOB dikalikan PP per FOB. Jadi dari rumus yang tadi MX itu kita bisa dapatkan rumus M min ya. Dengan cara tadi apa? Untuk mata tanpa akomodasi itu X-nya tak hingga. Masukkan ya. Tadi S aksen OB-nya 24, terus SOB-nya itu 1,6 kalikan apa tadi? PP-nya 30, terus apa? FOK-nya 6. Sehingga kita dapatkan bahwa untuk M minimumnya adalah 15 kali 5, yaitu 75 kali. Untuk D maksimumnya adalah X aksen OB ditambah FOK. Nah, jadi tadi S aksen OB-nya 24 ditambah FOK-nya 6 sehingga kita dapatkan 30 cm. Nah, pada mata berakomodasi pada jarak X sama dengan 45 cm. Tadi kan kita udah tahu bahwa MX itu adalah X aksen OB per SOB dikalikan PP per FOB plus PP per X. Nah, di sini kita masukkan aja bahwa tadi X-nya adalah 45 cm sehingga 24 per 1,6 kali 30 per 6 ditambah 30 45. Ya, jadi MX-nya sama dengan 15 dikalikan 5 tambah 2 per 3. Nah, di sini kamu jangan desimalkan dahulu. Ya, coba kita jumlahkan secara pecahan dulu. 5 ditambah 2 per 5 berapa? 5 ditambah 2 per 5 itu adalah 17 per 3. Nah, 17 per 3 dikalikan 15, maka 15 dengan 3 boleh dicoret. Jadi sehingga tinggal sisa 5. 5 dikalikan 17 itu 85 kali. Jadi usahakan kalau ada jumlahan perkalian atau operasional dengan pecahan jangan dibuat desimal dahulu. Buat desimal itu kalau sudah ketemu di bagian akhirnya. Selanjutnya DX-nya berarti S aksen OB ditambah SOK. Nah, kita cari SOK ya. Nah, kita untuk cari SK sama dengan X aksen OK dikalikan FOK dibagi dengan X aksen OK min FOK-nya. S aksen OK-nya tadi X-nya 45. Nah, karena sifat maya maka min 45 yang kita masukkan. Jadi min 45 kali 6 per min 45 dikurangi 6. Ya, jadi kita dapatkan di sini min 270 per min 51 sehingga kita dapatkan SOK sebesar 5,29 cm. Jadi kita bisa langsung dapatkan panjang tabungnya yaitu DX sama dengan X aksen OB ditambah SOK yaitu 24 ditambah 5,29 gitu ya. Ya, jadi besarnya adalah 29,29 cm. Jadi panjang tabung saat mata berakomodasi berjarak 45 cm adalah 29,29 cm. Selanjutnya mata berakomodasi maksimum. Untuk mata berakomodasi maksimum kita masukkan langsung aja bahwa M maksimum adalah X aksen OB per SOB dikalikan PP per FOB ditambah 1. Tadi kita udah dapatkan X aksen OB-nya sebesar 24 cm. Misalnya ya, jadi 24 dibagi 1,6 kali 30 per 6 ditambah 1. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah M maksimumnya adalah 90 kali ya. Oke, selanjutnya untuk mencari apa tadi D-nya kan butuh SOK. Nah, pada kasus mata berakomodasi maksimum, S aksen OK-nya ini adalah sebesar dari punktum proksimumnya. Jadi min PP-nya ya. Ingat ya, pada okuler sifat bayangan maya. Jadi minus. Nah, kita masukkan bahwa min 30 kali 6 dibagi min 30 min 6. Kita dapatkan bahwa SOK-nya sebesar 5 cm. Nah, jadi kita dapatkan bahwa panjang tabung mikroskop saat mata berakomodasi maksimal adalah S aksen OB ditambah SOK 24 tambah 5 jadinya sebesar 20 cm. Nah, bisa kan dilihat ya pada saat mata berakomodasi minimum ternyata panjang tabungnya maksimum paling besar, sedangkan pada mata berakomodasi maksimum panjang tabungnya menjadi minimum paling pendek yaitu 29 cm. Nah, kita lanjutkan ke latihan soal nomor 6. Suatu mikroskop terdiri dari dua lensa cembung. Lensa cembung yang berjarak dekat dengan objek memiliki panjang fokus 2 cm. Dan panjang fokus lensa cembung yang dekat dengan mata adalah 5 cm.
Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler adalah 27 cm. Jika mata pengamat normal berakomodasi minimum, tentukan A. Jarak benda dari lensa objektif. B. Perbesaran total mikroskop. Nah, jadi kita tulis apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal pertama adalah panjang fokus benda lensa yang dekat dengan objek. Berarti ini adalah fokus objektif ya, lensa objektif. Maka FOB-nya itu 2 cm. Sedangkan yang dekat dengan mata kita sebut namanya lensa okuler. Sehingga FOK-nya sebesar 5 cm. Itu ya. Nah, di situ ada juga jarak antar lensa objektif dan okuler. Berarti ini adalah panjang tabungnya atau D-nya. D-nya sebesar 27 cm. Karena mata normal ingat ya, PP-nya sama dengan SN sebesar 25 cm. Oke. Yang ditanyakan pertama adalah SOB-nya, yang B adalah M minimum. Nah, kita tahu di situ kan diketahui D. Masih ingat ya, D itu adalah X aksen OB ditambah FOK. Nah, masukkan bahwa 27 sama dengan X aksen OB ditambah 5. Jadi kita dapatkan bahwa X aksen OB-nya sebesar 20, seharusnya 22 cm ya, bukan 25 cm ya. Salah saja di situ ditulisnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan X aksen OB, kita bisa cari SOB-nya. Ingat ya, SOB itu adalah kali bagi kurang. X aksen OB dikali FOB dibagi X aksen OB dikurangi FOB. Tadi kita dapatkan X aksen OB-nya harusnya 22 ya. 22, FOB-nya 2, jadi 22 kali 2 dibagi dengan 22 kurangi 2. Kita dapatkan bahwa SOB-nya sebesar 4,4 cm. Jadi, jarak objek terhadap lensa objektifnya adalah 4,4 cm. Selanjutnya yang B, perbesarannya. Karena tadi kondisinya adalah akomodasi minimum atau tanpa akomodasi, maka M-nya adalah X aksen OB per SOB dikalikan PP per FOB. Kita masukkan bahwa di sini X aksen OB-nya sebesar 22, SOB-nya sebesar 4,4 dikalikan 25 per 5. Sehingga kita dapatkan bahwa M-nya sebesar 25 kali. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh latihan pada mikroskop. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, perhatikan. Di sini adalah suatu penampang bulan. Gambar pertama itu adalah kita melihat bulan tanpa alat. Ya, sedangkan pada gambar kedua menggunakan alat. Terlihat jelas perbedaannya ya. Nah, ketika menggunakan alat kita bisa melihat detail kontur dari si bulan ya. Oke. Nah, bagaimana agar kita bisa melihat bulan dengan jelas? Nah, kita menggunakan alat tadi. Kita sebut namanya teleskop. Nah, ini bentuk rupa dari si teleskop. Atau teleskop istilahnya adalah teropong bintang. Oke. Teleskop ialah sebuah alat bantu penglihatan optik untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama benda-benda berada di langit seperti bulan dan bintang. Makanya disebut dengan teropong bintang. Nah, ini contoh teropong bintang ya. Nah, pada teropong bintang itu terdapat dua lensa juga seperti mikroskop ya. Mikroskop juga punya dua lensa ya. Nah, di sini masih sama, lensa yang dekat dengan objek atau yang mengarah pada objek kita sebut namanya lensa objektif. Sedangkan lensa yang mengarah pada mata kita sebut namanya lensa okuler. Nah, pada kasus di sini kita gambarkan dahulu fokus-fokusnya ya. Nah, pada kasus di sini si bendanya itu atau objeknya itu sangat jauh, tak hingga ya. Sehingga nanti karena jarak bendanya itu objeknya jauh tak hingga, maka nanti dia akan bayangan dari si objektif itu akan jatuh tepat pada si fokus objektifnya gitu ya. Nah, fokus pada objektifnya. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh objektifnya ini akan dianggap objek oleh okuler, dianggap benda oleh okuler yang nanti akan diproyeksikan kembali sehingga gambarnya akan terlihat lebih besar dan lebih jelas gitu ya. Oke, nah perhatikan pada gambar bahwa di situ ya, oke, SOB-nya itu seharusnya S aksen OB ya. X aksen OB-nya itu sama dengan FOB-nya. Nah, sedangkan untuk bendanya ini SOK-nya itu bergantung ya, harus diletakkan di mana? Karena
okuler itu berfungsi sebagai loop, maka harus diletakkan ruang antara fokus okuler dengan si lensanya, gitu ya. Oke. Nah, pada teleskop itu perbesaran yang akan kita hitung adalah perbesaran sudut. Jadi pada lensa objektif itu akan terbentuk sudut alfa, yaitu sudut yang terbentuk antara si bayangan objektif dengan si jarak bayangan objektifnya, itu alfa. Ya, sedangkan kalau terhadap si lensa okular, maka sudut yang terbentuk kita sebut namanya sudut beta. Nah, jadi dari situ kita dapatkan ya, ingat ya, pada sudut yang sangat kecil nilai alfa dan beta itu senilai dengan nilai tangannya. Jadi alfa senilai dengan tangan alfanya, beta senilai dengan tangan betanya. Perhatikan di situ, jadi perbesaran di sini itu adalah M-nya itu adalah tangan beta per tangan alfa. Perhatikan untuk tangan beta itu berarti depan per sampingnya. Depannya itu adalah hanya atau tinggi dari si lebar dari si matahari, bintangnya contohnya, bintangnya. Kemudian sampingnya dari sudut itu adalah si SOK-nya. Sedangkan untuk tangan alfanya itu adalah depannya hanya sama ya. Sedangkan untuk sampingnya itu adalah si X-aksen OB-nya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Ingat ya, tadi X-aksen OB-nya jatuh persis pada fokus objektif karena benda jauh tak terhingga. Jadilah kita dapatkan bahwa perbesaran pada teropong bintang itu adalah M sama dengan FOB per SOK. Gitu ya. Oke. Dengan SOK kita bisa cari dengan rumus 1/FOK sama dengan 1/SOK ditambah 1/S-aksen atau 1/SOK sama dengan 1/FOK dikurangi 1/S-aksen OK. Nah, berarti di sini kita dapatkan bahwa persamaan M itu menjadi FOB per FOK dikurangi FOB per S-aksen OK. Ya. Tuh, ini adalah persamaan umum pada perbesaran angular pada teropong. Nah, untuk mata normal berakomodasi maksimum, maka S-aksen OK-nya sama dengan min SN. Ya, maka sehingga persamaan berubah menjadi M sama dengan FOB per FOK ditambah FOB per SN. Sedangkan untuk mata tanpa akomodasi, S-aksen OK-nya sama dengan minus tak terhingga. Jadinya persamaannya adalah M sama dengan FOB per FOK min FOB per min tak hingga. Ingat, dibagi tak hingga artinya 0. Nah, jadi di sini hasilnya tinggal M sama dengan FOB per FOK untuk mata tanpa akomodasi atau akomodasi minimum. Sedangkan untuk panjang tabung teropong bintang, nah kita bisa lihat dari gambar bahwa D-nya itu adalah jarak S-aksen OB ditambah XOK. S-aksen OB-nya tadi untuk kasusnya ini adalah FOB-nya. Jadi untuk mata akomodasi maksimum dia sama dengan FOB ditambah SOK ya. Dengan SOK bisa dicari tadi gimana caranya? X-aksen OK kalikan FOK dibagi dengan X-aksen OK dikurangi FOK. Untuk mata tanpa akomodasi itu D-nya sama dengan FOB ditambah FOK, karena tadi pada saat mata tanpa akomodasi atau berakomodasi minimum, letak bayangan objektif jatuh persis pada si fokus okulernya. Oke, kita ke latihan nomor 7. Sebuah teropong bintang memiliki panjang fokus objektif dan panjang okuler sebesar 60 cm dan 5 cm. Jika mata mengamat normal, maka tentukan A. Perbesaran angular saat mata berakomodasi minimum. B. Panjang teropong saat mata berakomodasi minimum. C. Perbesaran angular saat mata berakomodasi maksimum. D. Panjang teropong saat mata berakomodasi maksimum. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Oke ya. Di soal diketahui FOB-nya sebesar 60 cm dan fokus okulernya FOK sama dengan 5 cm. Nah, karena tadi mata normal, maka SN-nya sebesar 25 cm ya. Oke. Kita langsung aja jawab. Nah, pertama tadi untuk kondisi mata berakomodasi minimum, nilainya M sama dengan FOB per, ingat rumus dasarnya itu adalah FOB per FOK dikurangi FOB per X-aksen OK ya. Oke, karena tadi kondisi mata berakomodasi minimum kan apa? X-aksen OK-nya sama dengan minus tak hingga kan. Nah, ini jadi persamaannya bisa langsung aja M minimum sama dengan FOB per FOK. Masukkan 60 dibagi 5, hasilnya adalah 12 kali. Sekarang D maksimumnya. Ingat ya tadi pada saat
akomodasi minimum, D-nya akan jadi maksimum. Nah, D-nya sama dengan FOB ditambah SOK. Ingat ya, pada saat D maksimum, SOK-nya sama dengan FOK, sehingga D maksimum sebesar FOB ditambah FOK, 60 tambah 5 sama dengan 65 cm. Kemudian yang C, M maksimum itu ketika mata berakomodasi maksimum, syaratnya adalah S aksen OK sama dengan min PP atau min SN. Nah, kita cari dulu persamaannya bahwa M-nya sama dengan FOB per SOK min FOB per S aksen OK ya, karena di sini PP-nya SN, jadinya M maksimumnya adalah FOB per FOK ditambah FOB per SN. Jadi M maksimum adalah 60 bagi 5 ditambah 60 bagi 25. Jadi 12 ditambah 2,4, hasilnya adalah 14,4 kali. Kemudian yang D itu adalah mencari D minimum. X aksen OK syaratnya harus sama dengan min PP atau min SN. Jadi kita cari SOK-nya dulu ya. SOK itu sama dengan X aksen OK dikalikan FOK dibagi dengan X aksen OK dikurangi FOK. Nah, kita masukkan jadi min SN dikalikan FOK per min SN min FOK. Masukkan min 25 kali 5 per min 25 per 5. D-nya dapatnya min 125 per min 30. Dapatnya adalah 4,17 cm. Sehingga kita dapatkan bahwa D minimumnya adalah 60 ditambah 4,17, yaitu 64,17 cm gitu ya. Nah, itu adalah contoh latihan pada teropong bintang. Kita lanjutnya pada teropong bumi. Teropong bumi itu banyak macamnya ya. Banyak macamnya sebenarnya di situ. Nah, prinsipnya itu hampir sama seperti teropong bintang. Hanya saja pada teropong bumi, karena kita kan digunakan untuk melihat benda-benda di bumi ya, bahwa teropong bumi adalah salah satu jenis teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda di darat atau di laut. Dengan kata lain, teropong bumi adalah teropong yang mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi, termasuk keragaman bentuk bumi. Jadi karena pengen melihat benda-benda di bumi, maka harus memperhatikan atas dan bawah. Nggak lucu kan kalau kita ngamatin pohonnya terbalik, gitu kan? Nah, maka di sini harus ada namanya lensa pembalik. Sebenarnya lensa pembalik itu banyak, nggak hanya lensa ya, tapi pembalik di sini, pembalik bayangan di sini itu banyak macamnya. Ada teropong yang menggunakan prisma, ada yang teropong menggunakan cermin, ada yang teropong menggunakan lensa cekung. Nah, gitu banyak macamnya. Ini adalah contoh teropong yang sering kita temuin di lingkungan kita ya, bahwa di situ ada dua jenis teropong yang saya tampilkan. Pertama adalah teropong monokuler dan teropong binokuler. Mono itu satu, kuler berarti ada lensa okulernya, jadi hanya ada satu lensa okuler. Sedangkan untuk teropong binokuler B itu dua kan, nah, maka di sini ada dua lensa pengamatannya. Oke, kita lihat pembentukan bayangan pada lensa pada teropong bumi. Ingat ya, tadi teropong bumi itu ada pembaliknya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas teropong yang menggunakan lensa pembalik. Nah, lensa pembaliknya di sini itu adalah lensa cembung juga. Nah, yang perlu diperhatikan, lensa pembalik di sini tidak menyebabkan perbesaran pada si bayangannya. Jadi hanya berfungsi sebagai pembalik saja. Gitu ya. Oke. Nah, perhatikan di sini benda yang sangat jauh tak hingga itu kita pengen amati gitu kan. Nah, ingat ya, pada lensa cembung itu kan bayangan yang terbentuk itu kan bergantung peletakan bendanya di mana. Nah, ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang perlu diingat ketika benda pada lensa cembung diletakkan persis pada dua fokusnya, maka bayangan terbentuk itu sama besar dan nyata gitu ya. Nah, jadi kita pengen bayangan terbentuk itu nyata dan terbalik. Nah, tadi kan bayangan dari si lensa objek kan udah terbalik, biar tegak kembali maka dibalik lagi. Ya, maka kita letakkan si bayangan dari si objektifnya itu persis pada dua fokus pembaliknya. Biar apa? Biar bayangan yang terbentuk itu tegak kembali dan ukurannya sama besar. Gitu ya. Oke. Nah, habis itu bayangan yang terbentuk dari lensa pembalik akan dianggap benda oleh si okuler yang nantinya akan diproyeksikan kembali sehingga terbentuklah bayangan akhirnya ini. Nah, bayangan akhir ini akan dilihat oleh si mata. Nah, ingat ya, jadi pada lensa
pada teropong bumi itu prinsipnya masih sama seperti teropong bintang ya. Jadi persamaan umum perbesaran angularnya yaitu sama dengan M sama dengan FOB per FOK min FOB per S aksen OK. Jadi di sini pembaliknya tidak digunakan, tidak berfungsi untuk perbesarannya karena tadi menginginkan perbesarannya sama untuk lensa pembaliknya. Itu ya. Oke, sehingga kita dapatkan untuk pada mata normal berakomodasi maksimum ya udah kita dapatkan M-nya sama dengan FOB per FOK ditambah FOB per SN. Sama ya seperti teropong bintang tadi. Untuk mata tanpa akomodasi ya udah berarti sama dengan M sama dengan FOB per FOK. Berbeda untuk panjang teropongnya atau panjang tabung teropongnya ya. Perhatikan dari gambar kan. Nah, jadi pada teropong bumi ini kalau menggunakan lensa pembalik teropongnya akan cenderung lebih panjang gitu ya. Nah, karena disebabkan adanya si lensa pembaliknya ini. Jadi pada di sini kita dapatkan bahwa mata normal berakomodasi maksimum D-nya itu adalah FOB ditambah 4 FP fokus pembaliknya ditambah SOK. Sedangkan untuk mata tanpa berakomodasi atau akomodasi minimum D-nya sama dengan FOB ditambah 4 FP ditambah FOK gitu ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 8. Teropong bumi dengan jarak fokus lensa objektif 40 cm, jarak fokus lensa pembalik 2,5 cm, dan jarak fokus lensa okular adalah 5 cm. Jika mata pengamat normal tentukan A. Perbesaran angular dan panjang teropong saat mata berakomodasi minimum, B. Perbesaran angular dan panjang teropong saat mata berakomodasi maksimum, dan C. Jika teropong digunakan untuk mengamati satwa yang berjarak 20 meter, tentukan panjang teropong dan perbesaran agar mata tidak berakomodasi ya. Oke, sama kayak tadi kita harus cari dulu apa yang diketahui di soal ya. Apa yang diketahui di soal? Oke, yang diketahui di soal adalah FOB sama dengan 40 cm, FP-nya sama dengan 2,5 cm, dan FOK-nya sama dengan 5 cm. PP-nya sama dengan SN sama dengan 25 cm. Nah, kita cek dulu untuk yang pertama itu ditanyakan adalah kondisi mata berakomodasi minimum ya. Untuk M minimum adalah S aksen OB per FOK min S aksen OB per S aksen OK. Nah, kita masukkan aja bahwa M sama dengan FOB per FOK min FOB per S aksen OK. Untuk kasus mata tanpa akomodasi atau berakomodasi minimum, S aksen OK-nya itu sama dengan min tahingga. Kita bisa langsung aja ya bahwa M minimum adalah FOB per FOK. Jadi 40 per 5 sama dengan 8 kali. Sedangkan untuk panjang teropongnya itu tinggal S aksen OB ditambah 4 FP ditambah SOK. Jadi sama dengan berapa? FOB ditambah 4 FP ditambah FOK. Ingat ya tadi pada teropong bahwa S aksen OB-nya sama dengan fokus objektifnya karena bendanya itu tak hingga sehingga bayangan jatuh tepat pada fokus objektifnya. Jadi kita dapatkan bahwa D-nya sebesar 40 ditambah 4 kalikan 2,5 ditambah 5 sehingga didapatkannya sebesar 55 cm. Selanjutnya B, M maksimum. Berarti M maksimumnya sama dengan FOB per FOK min FOB per S aksen OK. Ingat ya pada kasus mata berakomodasi maksimum bahwa S aksen OK-nya sama dengan min SN. Masukkan. Nah, kita dapatkan bahwa besarnya M maksimum adalah 40 per 5 ditambah 40 per 25. Dapatkan bahwa M maksimumnya sebesar 9,6 kali. Dan D-nya sama dengan S aksen OB ditambah 4 FP ditambah SOK. Kita cari dulu SOK ya. Dengan rumus S aksen OK kali FOK per S aksen OK dikurangi FOK. Sehingga kita dapatkan D sama dengan 40 ditambah 4 kali 2,5 ditambah dalam kurung min 25 kali 5 per min 25 per min 25 min 5 ya. Kita dapatkan bahwa D-nya sebesar 54,17 cm. Nah, bagaimana kalau jika teropong tadi digunakan untuk mengamati satwa yang berjarak 20 cm? Nah, jadi di sini yang kita harus cari dahulu itu adalah X aksen OB-nya. Ya, oke. X aksen OB itu adalah SOB ditambah FOB per SOB min FOB. Kalau kondisinya benda yang jauhnya tak hingga itu SOB-nya tak hingga gitu kan. Tapi kalau kasusnya di sini bendanya jaraknya 20 meter.
Nah, jadi 200 kalikan 40 per 200 kurangi 40. Kita dapatkan bahwa X aksen OB-nya sebesar 50 cm. Jadi kita bisa langsung cari perbesarannya ya. Bahwa M sama dengan X aksen OB per FOK dikurangi X aksen OB per SOK. Karena tadi kondisinya mata tidak berakomodasi, berarti SOK-nya sama dengan minta hingga ya. Oke, kita masukkan di sini X aksen OB per SOK FOK. Jadinya sebesar 50 bagi 5, hasilnya adalah 10 kali. Nah, jadi di sini kita bisa cari D-nya. D-nya adalah SOB aksen ditambah 4FP ditambah SOK-nya. Jadinya 50 ditambah 10 ditambah berapa tadi? SOK-nya 5. Jadi dapatnya adalah D-nya sebesar 65 cm. Gitu ya. Oke, nah itu adalah pembahasan pada alat-alat optik untuk pertemuan kali ini. Jadi alat-alat optik sudah kita bahas semua dari mata, cacat mata, kemudian kamera kodak, kemudian lup atau kaca pembesar, mikroskop, dan teropong. Jadi materi sudah terbahas semua. Oke, silakan kalian catat hal-hal yang penting, tidak perlu mencatat semuanya baik yang saya jelaskan ataupun yang saya tuliskan di handout. Jadi kalian cukup poin-poin pentingnya saja, seperti tadi rumus fokus perbesarannya atau rumus D-nya. Seperti itu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas kerjakan dan kumpulkan tepat waktu. Kalau bisa dikumpulkan sebelum hari deadline-nya. Ya, oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.